Halo. Halo. Ngagetin aja. Kenapa sih lo? Lo Hari kayaknya nggak seneng ini. banget sama gue sih. Hah? Hari ini Ngagetin mulu kalau kita, mulai. kita siapa nih kita? Kita kaset kosong. Kita kaset kosong. Kita, lo kali. Kaset Kami dari kaset kosong. Kaset kosong udah Rio sama Dadang dah. Dia ngisi. Dia ngisi. Kadang-kadang ngisi khotbah Jumat. yang pakai kifayah juga dia. Buat apa coba? Salesma. Oh, Ya ada saya Dani, ada Rio, ada Yorgi, Yorgi. kami kaset kosong. Ha-ha. Kita ada masih di Ngupi. Di Ngupi di Jalan Keuangan nomor 15 ya. Oh, Keuangan Raya nomor 15. Oh iya. di ada sebelah rayanya. Museum Basuki Abdullah. Abdullah. Gitu kan, kita selalu taping di sini gitu. Kita Dan kita membahas semua topik yang menyenangkan bagi kami, tapi Belum tentu menyenangkan bagi kalian buat semua. yang mendengar, tapi perlu. Perlu. Ah, Jadi yakinlah makinlah. apa yang Dikatakan belum tentu Rio. kamu suka perlu buat kamu. Objektif itu, objektif bener. Nah, Iya karena bener. itu namanya menambah wawasan. Apa hard truth? Iya Ya, kan, hard truth gitu kan. Lo nonton Paspor nggak lo kemarin? Paspor enggak. Istapora. Enggak. Tapi katanya Hurra, hurra. gue emang ini sih ya, Apa? udah tua gue. Oh iya emang. Enggak kuat diri. Bukan. Ini Pak Salasma. Oh iya. Salah semak waktu itu ubat-ubat. Ini bukan lap iler. Ini estetik Banyak. Banyak band indie katanya. banyak band indie. Apa sih? Lu di mana? Enggak ya, yang gua pikir gini kan. Band indie, anjing, lu boomers banget sih. Aduh. Hei, kita Gen X, Gen Oh, X, Gen X. Gen X. Ah, tapi- Udah, lo harusnya lebih paham tentang indie, Indie. ini gitu loh. Yang jelas ada Rhoma Irama. Nah, Itu indie. 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 Ini perdebatan dari zaman dulu ya. Tahu gue pusing lo dari dulu sampai sekarang. tapi memang sih kalau lo bilang ada band indie. Sekarang gue malah mikir emang apaan sih indie? Iya, makanya maksud gue tuh itu gitu loh. Indah, indie terus tiba-tiba ada bacaan lagi, ada artikel lagi. Oh kemarin gue baca tuh kan katanya. Tapi kan gue seneng juga. Akhirnya kita mungkin bisa melihat Goro Gypsy live. Oh, iya, iya, udah. kan Itu itu kan di synchronize ntar ya. Synchronize nggak? Ya gue cukup suka sih sama lagu-lagunya tuh asik gitu. Cuman di situ kan ada klaimnya gitu kan bahwa ini band indie pertama Indonesia. Kembali lagi indie lagi. Indah. Masih aja dinaikin ya. Ya. Padahal kalau gua pikir- Indie. Sekarang indie semua. Itu Di- loh maksud gue. Di mana, Di. Di? Di. Oh, ada yang jawab. ada yang jawab. Ya, Iya, ini gue tapi ya itu ya, ini perdebatan dari dulu sampai sekarang nih. Gue juga masih aduh, kenapa dinaikin lagi sih gitu loh Iya. isu itu gitu. Bukannya sekarang India gitu semua gitu. Maksud Ya. gue apa ya? Coba definisi ini Enggak, deh. ini deh. Kenapa munculnya istilah indie itu apa pemicunya gitu? Independen kan? lo kan ceritanya independen. Ya. Independent from what? Independent from something dong. From kapitalisasi. Wah, ya kan? Nah, itu kan Kolonialisme. Imperialisme. Nekolab. Nicole. Usdek. Bukan Uzbek kan? Baliklah. Enggak, cuman kalau gua lihat India gitu ya kan berarti kan sebenarnya ada sesuatu yang ya nggak tahu nih cemil gitu ya. Tapi kalau menurut gua itu Correct me if I'm wrong. kan ya correct me if I'm wrong gitu ya. Indie itu kan lebih kepada awalnya ini lebih bagaimana band-band yang tidak bisa bersuara atau tidak diterima oleh label-label besar gitu kan ya, akhirnya dia ingin tetap rilis kan gitu kan ya, sehingga akhirnya dia bergabung dengan label-label yang lebih kecil, yang lebih independen. Oh jadi Ya, objektifnya itu rilisan. rilis awalnya begitu. Karena kan kalau dilihat dari di industri kan gitu kan, ini kan sebenarnya lebih bagaimana pada saat itu ya kan, kita kan ngomong gini kan, yang penting pada saat itu adalah bagaimana karya kita itu bisa terdengar. Basicnya itu kan, untuk sampai ke telinga orang gitu kan, itu perlu dirilis. Nah tapi rilisnya kenapa harus dirilis? Karena pada saat dirilis nanti adalah Respon. teman-teman label itu akan membantu untuk memasarkan, kan gitu kan, yang masuk ke radio lah gitu. Tapi kan namanya juga industri,
pastikan dia juga cari yang kira-kira cocok untuk semua lah kan gitu kan ya, yang kira-kira menguntungkan. Kita kan kembali lagi yang namanya bisnis ya. Ya. Nah, cuman ada sisi yang memang dianggap kurang pas Secara artistik. secara artistik atau secara ideologi mungkin kan gitu kan ya. Ya itu ini. Nah, akhirnya dia rilis dengan label yang bukan terafiliasi yang besar ini, tapi dia lebih independen. Nah, itu juga ada kaitannya kalau setahu gue dari bacaan-bacaan gitu ya. Itu ada kaitannya sama pola produksi musik, Iya, gitu kan. bisa juga. Kalau kita mulai dari dirunut dari zaman industri ini ya, industri awal kan semua source untuk memproduksi musik, alat Dikuasai. gitu ya, alat perekam terutama itu dikuasai oleh ya label-label ini nih, label-label yang besar, dan mereka juga punya sources gitu atau resources untuk mendistribusikan ke khalayak yang lebih gede gitu, Khalayak. ya kan, gitu, khalayak yang lebih gede. Terus udah gitu mereka bisa dapat gain capital secara capital gitu kan. Nah, dari situ tuh mulai tuh mereka nyari nih artis gitu kan. Dan artis artis musik ya atau band-band ini juga butuh label untuk bisa merekam Ya. merekam Untuk apa bisa merekam ya karyanya itu terekam dan akhirnya bisa bisa terdistribusikan. didistribusikan ke lewat label-label yang gede-gede ini gitu kan. Nah, pada saat ini sudah berjalan gitu kan, artinya label-label ini jadi punya patokan nih, karena kan juga hitungannya bisnis ya, gitu kan. Nah, musik-musik yang kayak apa sih, dengan lirik yang seperti apa sih, dengan estetika dan artistik yang seperti apa sih yang kira-kira laku, Image bandnya gitu. harus begini. Image bandnya harus begini, harus begitu, harus begini, gitu kan. Terus mereka punya segala resources, akhirnya band coba nih nawarin. Oke. Nah, tapi dalam perjalanannya ada band yang emang nggak mau gitu loh. Oh, nggak cocok nih gitu dengan apa Ideologinya namanya, dengan mungkin ideologinya beda, idealismenya beda gitu ya. Kayak misalnya kayak prog rock lah gitu ya. Prog rock awal-awalnya juga siapa yang mau dengerin lagu 7 menit, 12 menit, Baru 3 intro part, doang tuh ya. baru intro doang gitu kan. Ini lagu intro doang nih, instrumental yang kayak gitu. Akhirnya ya udah gue rekam aja untuk khalayak atau khayalak terbatas gitu kan. Ya terbatas. teman-teman gue aja gitu, yang gue cukup dengan itu gitu kan. Nah, ya yang hal-hal yang seperti itulah yang akhirnya menimbulkan bukan konflik sih, tapi lebih kayak perbedaan idealisme, ideologi Beda dan cara segala- pandang cara pandang sebenarnya, aja kan, gitu. Gue nggak butuh lah segede-gede itu gitu loh. Atau si labelnya juga bilang, sorry ini musik ini nggak cocok nih di label gue gitu. Jadi Gue nggak akan awalnya- ngetop gitu. Awalnya sesederhana itu. Akhirnya ya udah muncul lah nih semangat ini gitu loh, semangat ini. Apalagi ketika sudah mulai ada muatan ideologi gitu kan. Ada yang pengen band, gue pengen teriak soal misalnya politik gitu kan. Sementara di label nggak mau. Karena gitu. memang nggak cocok kan. Karena emang nggak cocok. Dan ya gue musiknya pop gitu loh. Dan ini gue tahu laku. Yang ini emang ada pasar ya, cuma kecil buat skala industri atau skala bisnis gue nggak masuk nih kayak gini, kayak gitu loh. Kira-kira Jadi sih bisa lebih ke dibilang sana si gitu. band-band indie ini dulunya nggak apa-apa nih kalau nggak ngetop amat gitu ya. Ya karena Dari awal. dia mungkin ya Ada tujuannya yang dia kayak gitu. sebenarnya melempar karya lah. Mm-mm. Ya kan nggak semua band niatnya ngetop. Ngetop tuh kecelakaan kan. Kecuali memang ada yang niatnya emang ngetop gitu. Tapi nggak semua band niatnya ngetop. Dulu kayak gitu, dulu ada lah ya kayak gitu. Ya setahu gue sih gitu ya, lebih kayak gitu. Tapi kemudian ada memang band yang tadi katanya Rio nggak pengen ngetop, ya udah buat gue aja gitu dengan genre musik yang memang sama gitu. Ada beberapa band gitu. Itulah yang kemudian tahun 90-an musik indie itu kan British yang model-model Ya. kayak gitulah gitu ya. Bahkan indie scene di sana tuh misalnya Happy Mondays atau apa Stone Roses segala macam kan, itu kan kita sebutnya indie karena mereka tidak berada di label yang major. Nah gitu. Nah balik lagi tadi yang diomongin sama si Rio soal apa tadi, lokal ya, Lokal. Nah kalau gitu kita mesti balik lagi nih di tahun-tahunnya siapa, guru Gypsy ya. Ya, Gypsy ya. Kalau Gypsy ya? Guru Gypsy kan kalau gue ngelihat
memang Yang katanya first indie Nah. Indonesian. Nah, ya kan kalau di situ kan sebenarnya kan lebih ya kalau gua ngelihatnya ya ini ya subjektif banget gitu ya. Di saat itu malah memang musik tuh bisa didengar siapa aja kan gitu kan ya. Tapi kan nggak ada orang yang memang membuat musik tidak untuk siapa saja gitu kan ya. Nah musik itu bahkan kalau gue bilang musisi-musisi itu di zaman itu tuh sangat eksklusif karena akses ke alat musik, akses ke rekaman itu tuh yang punya tuh segelintir orang dan belum tentu juga label, bahkan ada orang yang memang punya aksesnya kan gitu kan ya. Nah itu guru Gypsy itu termasuk ya kalau privilege-nya ada gitu, dan kebetulan mereka memang punya ini ya, punya idealisme gitu kan ya, punya idealisme yang gue pengen bikin musik kayak gini, dan bahkan dia juga nggak nawarin ke siapa-siapa kan gitu kan ya. Gue pengen bikin kayak gini gitu ya kan nggak nawarin, dia mau bikin aja sendiri kan gitu kan. Nah ya akhirnya ya dia lepas juga rilisannya juga nggak banyak kan kayak gitu ya. Kalau menurut gue sih ya sekarang dalam perjalanannya tadi ya, kalau ngelihat soal independen dan segala macam secara bisnis dan itu ada label-label besar yang kita tahu lah, Big Four itu kan ya. Big Four itu kan ya dulu, atau Big Five dulu ya. Big Five ya, ada Big Five. Sekarang hanya tinggal 2 atau 3. Ya, pokoknya tadi ada Big Five. Nah yang di luar itu sebenarnya itu label-label independen yang kebetulan subsidiary dari si label-label besar ini gitu. Iya kan dia ada sub label. Nah, ada sub label. Ada cucu kayak Sub Pop yang di Seattle atau di Amerika itu sama sekali nggak mau tersubsidiari ke mainstream ya, karena tadi idealisme gitu kan. Pada saat kalau lo mau itu ya lo keluar dari sini gitu, masuk ke label yang lebih gede gitu. Oh iya. Gitu. Jadi apa namanya, si guru Gypsy itu kenapa lu nggak setuju dibilang indie? Karena secara ekosistem juga belum terbentuk yang si gedenya itu gitu ya. Itu era-era itu setahu gue masih formative years gitu loh, maksudnya terhadap industri ini gitu loh. Bisnis ada gitu, tapi secara industri itu belum tercluster atau ada nomenklaturnya belum ada, misalnya segede Aquarius, segede Musika gitu ya, belum ada ya, emang teman-teman aja gitu. Ya mungkin di sini pengertiannya secara spirit kali ya. Ya makanya kan kita kan ngeliat indie itu kan akhirnya kan ada indie industri, spiritnya kan akhirnya kan gitu kan. Bahkan akhirnya jadi genre gitu kan. Munculnya kan indie industri, abis itu jadi spirit itu akhirnya membentuk scene, skena anak-anak sini. Jadi emang orang-orang itu ngumpul ya sama teman-temannya dia kan gitu. Di luar guru Gypsy itu mungkin yang populer mungkin kayak Bimbo gitu kali ya. Mungkin. Ya kalau gue juga ngeliat kan Bimbo juga sama kan kondisinya. Dia juga punya idealisme. Album pertamanya Bimbo tuh itu kan lagunya lo denger di tahun 71 kalau nggak salah tuh. Dia ini itu juga kan berbeda, bukan lagu industri kan, tapi kan juga nggak serta merta dia jadi band indie gitu loh kalau gue bilang, karena ya memang tadi formative years itu. Iya, mungkin kalau misalnya kita ngomong soal musik atau genre, iya beda banget, dan bukan berarti kita nggak suka gitu, tapi ya gue sangat menghargai, suka sekali dengan karya-karya guru Gypsy gitu. Cuma maksud gue ya ini apa nih gitu loh, konteksnya gimana nih, kita mau ngomong konteksnya apa dulu gitu ya. Kalau tadi yang disebutin sama Rio ya mungkin agak kurang tepat ya gitu loh, tapi kalau misalnya dia ngomong soal secara artistik ya oke gitu, karena ini beda banget nih. Ini beda banget nih gitu loh, maksudnya pada saat itu beda banget, nggak ada yang kayak karena gitu. Kan unik. Kalau ya istilahnya katanya proto indie lah, kayak zaman dulu kan. Kalau di Inggris gitu ya, di luar kan Velvet Underground, itu kan emang konsepnya itu ya kalau orang bilang kan, wah kalau ini kan kayak band-band indie tahun 80-an 90-an kan gitu kan. Tapi kan di saat itu dia nggak bisa dibilang juga band indie kan gitu kan ya kan. Tapi dia spiritnya sudah berbeda. Kalau di kita juga mungkin ya konsep guru Gypsy atau apa tuh juga kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau di industri kita kan kita ngomong independen, terus dia juga akhirnya memang ada yang namanya label indie, itu kan memang 90-an. Ya lain cerita tuh kalau 90-an gue sepakat gitu. Itu
karena sudah ada nih, udah terjadi gitu, ada Yang beberapa label besar gitu, major-majornya major-majornya udah exist. ada yang eksis gitu kan, dan dia yang bukan dalam tanda kutip menguasai mainstream. Mainstream. Terus ada band-band yang tidak terserap ke sana gitu Ya, dengan akhirnya yang dia- Walaupun ada musik. niat, ada Apa? niat. Ada Walaupun niat. Gue yakin pasti, pasti ada yakin, niat, dia yakin mau gue. masukin ini, tapi kan terus akhirnya ada yang nyerap, kayak misalnya pas band. Kalau gue bilang ya mungkin band indie yang 90-an, salah satu yang pertama tuh ada pas band. Ya udah kita rekaman sendiri ya tuh gitu kan, akhirnya balik lagi ke modal resource ya gitu kan. Oh kita bisa nih, kita kumpulin dulu, oke. Pure, Dia rekaman di studio gede, kan gitu. berat didistribusin sendiri for to the sub kan akhirnya kan, yang apa kaset, dalam bentuk kaset. Sehingga tapi habis itu kan Dia dibantu sama dia akhirnya kan tergabung sama Pops. Pops juga kan kayak sub labelnya Aquarius, kan betul. gitu kan, karena secara apa idealismenya cocok nih sama Terus ada Pure Saturday, Ya. gitu. Pure Saturday bahkan distribusinya unik, masuk ke High kan, gitu waktu itu, gitu beli High, dapat kupon, lo bisa beli, gitu kan. Waktu itu masuk ke majalah High, Pure. Nah itu menurut gue Iya, iya. Itu kayak spirit. pola-pola punk di Inggris Iya, kayak gitu ya. spiritnya itu kan, spirit oke gue jalan sendiri nih, gue kerja sendiri nih, gitu. Gue cari ini sendiri, cari apa namanya media sendiri buat promo, terus cara distribusinya gue pikirin gitu. Itu Akhirnya- independen di situ tuh. Akhirnya mungkin ini ya spiritnya tuh jatuhnya jadi kayak DIY ya. DIY. Do it yourself. Do it Jadi yourself. apapun itu ya kita kerjain aja kan gitu. Karena Karena- punya resource-nya ya, karena punya kayak punya resource. modalnya segala macam, terus Atau punya- paling nggak dia mengusahakan lah resource-nya. gitu. Terus ada waktu itu Kubik ya. Halo Dam. Kok Adam? Jadi ya Kubik, memang terus ada lagi Karpet ya. karpet Surabaya. Surabaya ya. Siapa? Zewek. Jewex. Zewex. Mas Bro Jewex. Mas Bro Zewek. Nah, itu karpet. Tuh Karpet ada yang kayak gitu. Muncul tuh 90-an tuh ya. Akhirnya- Mungkin diinspirasi sama Settle Sound. Settle Sound kan juga sebenarnya kan Nirvana dari Sub Pop, Sapop. ya kan. Terus udah gitu ya pada saat dia meledak udah masuk ke major pada saat itu gitu. Pearl Jam juga kayak gitu kan. Akhirnya kan nasib juga. Nasib juga. Ya semangatnya bisa bertahan tapi kan nasibnya ternyata dia berhasil nembus untuk terdistribusisikan Secara internasional. secara luas. Nah itu lagi tuh mainstream di sini tuh di luar tuh adalah cara distribusinya gitu loh. Distribusinya bisa worldwide gitu kan. Kan ada band-band juga yang nggak sampai kayak gitu kan. Lo juga pasti pernah denger kan? Iya, Gitu ya, kayak The Jayhawks lo pernah denger nggak? Enggak. Nah, ada di zaman itu di tahun-tahun 90-an itu Jayhawks, Toad the Wet Sprocket or something Toad the gitu. Wet Sprocket. Ya kan itu pernah. Itu. Nah, cuma itu ada yang di-push secara internasional, ada yang enggak oke, gitu oke, loh. oke. Nah, yang enggak seberuntung mereka ya udah remains indie gitu. Banyak sekali yang kayak gitu. Ya termasuk ya Dead Cat for Cutie sekali. Tapi ya memang juga kalau gue lihat ya, ini ternyata semakin kesini gitu ya, semakin mendekat, semakin ke zaman modern ini gitu ya. Modern apa postmodern sih? Asik postmodern. Biar kelihatannya ada pos-posnya gitu. Postal service. Nggak, kalau gue ngeliat gini ya, itu tapi memang sebenarnya akses ke teknologi itu tuh semakin terbuka kan gitu kan. Kalau zaman itu kan sulit ya ada ya. Lu Nah. bayangin dong, Iya. gua dulu sama teman-teman band gua untuk ngerekam satu lagu, rekaman live aja, itu tuh ngabisin duit hampir cepean Ya, lebih loh. lebih. Dan kaset loh, Iya. bukan ini lah, jadi kaset gua beli kaset kosong, rekamin deh, udah ada sewa itunya berapa ini, itu hasilnya juga biar pet juga kan, karena kan ya lo kan live kan, bukan ini. Nah sekarang begitu semakin kesini gitu ya, makanya akhirnya tadi mungkin saya Dadang juga ngelihat udah nggak relevan lagi ya, orang aksesnya kebuka banget, lo bisa bikin menguasai di teknologi kamar sendiri kan. ya. Iya. Tadi awalnya cuma produksi awalnya ya, tapi lama-lama kan ya komunikasi terbuka Lo bisa pakai platform lo sendiri kayak yang lo ngomong tadi. Nah gitu yang kocak sebelum ada teknologi internet lah ya, kita nyebarin dimanapun di dunia maya gitu ya, ada juga tuh channel distribusi lewat
outlet apa? Oh, distro. Distro atau Distribution outlet. KFC. Oh iya. Tapi itu alternatif distribution. Kalau Alternatif. gue bilang gitu ya. Ya karena kan itu kan masalahnya kan cuma masalah distribution channel kan. Di ya kan akhirnya kalau gue ngelihat ya itu lucu tuh kan gitu. Awalnya dulu orang berlomba-lomba masuk ke toko kaset. Iya. Toko kasetnya berkurang. Jadi Akhirnya dia cari outlet KFC. outlet KFC kan gitu kan. Iya. Dulunya kan mau masuk toko kaset susah, akhirnya dia ke distro. Ya kan, kenapa Distro, dia ya bisa di benar. display kan gitu kan ya. Lama-lama toko kaset terkena senjakala kan. Iya, gitu. Wah, orang nggak beli kaset lagi, akhirnya ada digital kan gitu kan ya. Terus ini barang gua mau gua taruh di mana nih kan gitu. Akhirnya kan muncul kan ada KFC dan bukan hanya KFC loh. Texas ada juga ya? Texas dulu pernah. Terus juga ada pokoknya ada beberapa lah gitu. Starbucks juga. Oh iya. Starbucks pernah ya? Starbucks pernah. Oh gitu? Starbucks pernah. Jadi bayangannya tuh memang awalnya orang berlomba-lomba masuk ke main ya arus utama, Iya. terus dia bikin Jalur jalur sendiri. Sekarang yang jalur arus utama tiba-tiba kesulitan untuk punya display, ya dia masuk lagi. Ya, sebenarnya kayak Nah, gitu. kalau gue lihat bedanya gitu ya. Dulu artis butuh label gitu. Sekarang label butuh artis. Gitu. Itu tuh yang jadi membuat statement di awal Iya. artis indie agak udah kurang relevan gitu, agak kurang relevan dan agak kurang Makanya apa ya? dadangnya sekarang indie. Dari dulu indie sembarang loh. Dari dulu ya? Dari dulu DIY ya dalam DIY. artian kayak gitu. Ya karena emang gak ada yang dengar, yang denger temen doang. Anyway, lepas dari itu maksud gue ya tadi kalau nambahin lagi yang katanya si Rio, menurut gue kenapa indie ini jadi nggak relevan ya karena semua orang bisa bikin musik ya, yang kata lo tadi di kamar aja bisa. Lo ingat Aditya Sofyan nggak? Iya. Itu menurut gue Adelaide Sky. salah satu home bukan itu room kamar Musik kamar. musik ya Musik bukan, kamar. musik kamar. Home studio artis yang Oke. menurut gue sukses Home gitu. Dan salah recording. satu home recording artis yang paling yang sukses di awal tuh salah satunya Aditya Iya, Sofyan iya, gitu. Dan semakin kesini kan semakin banyak Iya, artinya betul. gitu kan, semua musisi punya ya toolsnya juga udah makin murah apa segala macam, bisa diakses oleh siapa aja. Artinya dia bisa mengeluarkan udah gitu distribution outletnya edan gitu Iya. kan, lu udah nggak terbatas lagi, lu nggak harus nyetak kaset, lu nggak harus nyetak CD, dan lu nggak harus mikirin jualannya kayak apa, lu masukin aja Ada Spotify, streaming ya? syukur Iya. Spotify, Ya, lo akhirnya iTunes apa akhirnya segala macam. banyak yang kurang Gi. Iya. Kalau dulu lo mau bikin album gitu ya, pertama lo mikirin rekaman. Begitu lo mikirin rekaman, udah nih lo sukses rekaman, Jadi ini master ya. master. Terus habis itu gimana gue perbanyak? Oh, Makanya lo butuh label kan. Makanya lo butuh Karena label. gue produksi ya hitung-hitungan satu kaset aja berapa kan gitu kan. Iya. Wah, gue harus nyetak bikin berapa, minimal ini berapa lah namanya, itu kan udah mulai berhitung ini. Terus ternyata nggak bisa juga, akhirnya gue selesaikan permasalahan itu dari kocek gue sendiri. yes. Udah jadi nih, 100, barangnya udah gue pegang. 500 kaset gitu, 500 Habis CD. itu gimana gue jualnya ya, kan masalahnya jadinya di situ. Sekarang begitu itu nggak perlu, Nah, udah selesai. gitu. Jadi Makanya nggak gua ada masalah indie dan itu udah jadi berbeda. Sama ini paling tinggal mikirin gimana orang bisa nengok ke lagu Nah. lu. Nah, Kan ada yang bisa dari soundtrack film. betul, gitu kan. betul. ya akhirnya kan pada saat itu semuanya jadi sama kan. Strateginya jadi ya gimana lu bermain kan sekarang kan Soal ini DIY semua. DIY semua. Terus Soal penyebaran Spotify semua. Spotify. Kejadian tuh apa yang dibilang sama ERK, Hmm, pasar bisa diciptakan. betul. Iya kan? tapi yang lebih penting itu adalah ciptanya bisa dipasarkan Iya, kan, gitu kan. iya. Iya, pasar bisa diciptakan, bagaimana caranya menciptakan pasar sekarang gitu Iya, kan, iya, gitu iya, kan. iya. Artinya lu berkarya aja, udah bikin aja gitu. Nah, cuman memang kan pada saat itu kan kalau gua ngelihat zaman dulu gitu ya, zaman dulu ya. Kayak dulu aja ya, tapi 20 tahun lalu kan juga dulu ya udah ya. Iya, dulu, iya. Nah, kalau zaman dulu kan karena ada keterbatasan. Musiknya kan curated. Jumlah album meskipun banyak, Banyak, tapi terhitung sedikit gitu loh kalau untuk sekarang kan gitu kan ya. Ya kita hitunglah rilisan itu paling sebulan 4
atau kalau misalnya satu label 4, 5 label 20 cuman kan gitu kan rilisan kan. Kalau sekarang lu bayangin, karena ininya apa, barriernya hilang kan gitu kan, orang satu hari aja bisa keluar 15 lagu. Betul. Kan gitu kan ya itu. Ada tuh teman gua Apa? hampir tiap minggu kali rilis single. Siapa? Ada. Oh ya, jangan lupakan juga FYP TikTok. Nah, akhirnya akhirnya kayak gitu. akhirnya kan terus Itu sekarang, kan itu outlet Outlet. ya, distribution outlet juga. ya akhirnya kan kalau gue ngeliat ya gitu ya, pikirannya udah lagi orang nggak mikirin lagi masalah bagaimana lu spirit, udah pasti semuanya punya spirit yang berbeda kan gitu kan, lo produksi sendiri. Sekarang kan bagaimana mengenalkan karya lo dengan dunia yang lebih terbuka ini kan gitu. Nah cuman kan kalau gue ngerasanya jadinya kayak gini kan, kalau misalnya lo bikin album bukan album lah sekarang single kan, bikin lagu udah bisa keluar, apalagi tiap hari bikin bukan lagu. Bukan single, referennya aja dulu. Tapi gua kalau sekarang enggak lah. Enggak, itu zaman RBT tuh. RBT. Ya kan lu kalau gua ngelihatnya gini, orang bilang katanya FYP, lu bikinlah lagu yang FYP TikTok gitu. Siapa yang bisa nebak FYP TikTok itu kayak gimana? Itu algoritma bebas kok sebenarnya. Iya. Karena usernya kan, juga bebas motong dari mana aja. Ya. Karena kan gua ngerasanya gini ya. Kalau lu itu waktu dulu ya apa RBT gitu kan ya, lagunya itu yang jadi kurator kan ini kan apa namanya si ANR, terus dia jual tuh kan potongan-potongan itu ke apa operator kan, operator maksudnya ini, terus habis itu dia beli, oh ini orang denger, orang kita beli yang dengerin orang lain kok, absurd banget gue balikin buat orang lain kan gitu kan. Jadi itu kalau teori komunikasi itu sebenarnya ini apa namanya, itu udah politik apa agenda setting. Udah di setting tuh lagu tuh kayak gitu. Nah, kalau sekarang kalau FYP TikTok sebenarnya kalau yang ini ya, yang normal gitu, yang emang apa ya kalau gue bilang ya natural gitu ya, kan kuratornya para TikTok-wan dan TikTok-wati. Iya benar. TikTok-wan dan TikTok-wati. Oh, iya kan lu kira kan gitu kan. TikTok-wan dan TikTok-2. Oh. TikTok-2. Wah, Linda. Sama Brad. Jadi enggak, sekarang kan gitu. Akhirnya lagu-lagu itu kan enggak ketebak. Ada orang masukin lagu yang cocok sama videonya dia. Betul. Ya, ternyata videonya kena ke banyak orang gitu ya. Lagunya jadi ngikut. Betul. Akhirnya banyaklah video-video Indonesia yang pakai lagu itu. Kesannya lagunya yang kuat, padahal kan sebenarnya enggak. Itu kan sebenarnya relationship antara konten, video, kreator dan perasaan banyak orang kan gitu kan. Artinya kan nggak bisa sebenarnya lo nggak bisa bilang bahwa itu ref ini refnya kuat nih, gitu enggak gitu. Lo bayangin kalau misalnya lo ngomong refnya kuat gitu, kenapa lagu-lagu kayak lagunya si siapa tuh namanya? Connie Francis tiba-tiba muncul lagi. Ini kan artinya kan ternyata pada saat ada satu konten yang cocok banget, abis itu dia jadi bisa relapse gitu loh kan. Benar. Nah akhirnya kan ya recreating the moment, recreating the feeling, recreating akhirnya kan itu yang penting. Ini sebenarnya kita udah pernah bahas di Power of Music. Iya. Udah. Tapi nggak sedetail ini. Nggak sedetail ini. Nah, ya makanya kan gue pas Rio nggak pakai. Oh iya. Itu tuh. Ini jadi pinter ya. Karena gue ini. Sales. Lu sales apa? Sales mah. jadi ya itu Gi. Jadi maksud gue akhirnya kan memang pinter-pinter kita gitu ya, pinter-pinter kita untuk ya kalau lo udah punya lagu gitu ya, lo udah membuat lagu itu dengan segala hati lo gitu kan ya, tapi apakah lagu itu menggugah gitu. Nah itu yang penting kan sekarang. Cuman kan untuk bisa kedengeran emang lo harus pikirin caranya gimana. Iya. Itu makanya gue bilang tadi balik lagi ke awal ya, yang namanya kata-kata independent, indie, whatsoever itu jadi nggak relevan buat hari ini sekarang. Gitu, kalau gue sekarang dan ke depan gitu. Bahwa itu dimunculkan lagi ya silahkan gitu. Tapi maksud gue ya apa gitu? Ya, apa relevansinya gitu loh maksud gue. Gue mungkin ini ya, masalah relevansi itu enggak kan sekarang gini. Kalau lu tergabung sama label gitu ya, yang lu keuntungan lu sekarang bukannya nggak ada keuntungan. Ada. Keuntungannya adalah lu menggunakan sistem label itu. Yep. Ya. Karena dia sudah
bertahun-tahun menjalankan sebuah perusahaan musik kan gitu kan ya, dia jadi punya sistem bagaimana. Tapi sekarang bermasalah lagi. Karena bertahun-tahun yang dijual bukan musiknya. Ya akhirnya karena kan dia udah nggak bisa jual musik kan gitu. tapi untuk sistem Jasa manajemen. Akhirnya jasa manajemen, jasa pengelolaan konten kan akhirnya kan kayak gitu. Nah cuman kan dia punya sistem dia udah sistematis. Tersistematisir. Dia udah sistematis. Dan jaringan bisnis dan ya, nah itu kan ada dalam sistemnya. Kalau kita mau jalan sendiri bukannya kita bisa. Cuman mungkin ya kita ada PR lah, lu bikin itulah gitu. Masa kemarin pada saat gua bergabung sama sebuah agency gitu ya, talent agency development itu juga itu yang sebenarnya selalu diomongin ke setiap artis atau setiap band yang muncul gitu, yang datang ke kita gitu. Yang gue jual tuh bukan yang gue jual tuh bukan masalah lo lantas di manage dengan pola label lama gitu loh. Gue kontrak lo nggak begini begitu, tapi yang gue tawarkan adalah mendevelop lo untuk bisa meet the standards of the industry gitu loh. Industri dalam artian lebih luas ya, industri yang lebih luas gitu. Itu yang dijanjikan lebih kayak gitu, karena gue punya networking, karena gue punya pengalaman di situ gitu loh, bahwa yang namanya musik itu bisa bisa lo bisa bikin musik tapi lo belum tentu bisa memanage ya kan itu semua gitu. Kadang suka overwhelm soalnya kan. Artinya gitu. Dulu gue pernah saut-sautan tuh sama Pongki Barata. Duet. Apa? Duet itu sautan di Threads kalau nggak salah. Pongki, dadang. Gitu. Pongki, dadang. Iya gitu. Sautan. Pongki. Iya, sekarang seorang artis tuh emang kelihatan jadi banyak banget pekerjaan yang dilakukannya sendiri gitu. Dan itu bisa sebenarnya. Ya kayak dia kan sebenarnya juga punya label sendiri, dia rilis sendiri, promonya dia jalan sendiri, manajemennya juga jalan sendiri kan, rata-rata begitu yang udah lepas label ini gitu kan. Kan banyak tuh yang dia udah punya modal, udah punya network yang sama gitu. Nah paling yang dibantu oleh si label buat artis-artis seperti ini ya tadi memperluas network, bikin standar apa segala macam yang kayak gitu. Ya itu tadi kalau istilah gue sih sistem. Dia udah artis tuh kerjaannya apa sih? Banyak mas, sendiri. Artis tuh kerja sendiri. Nah bener banget katanya dia bilang gitu. Artis tuh kerja sendiri emang kayak gitu pada akhirnya. Gitu. Karena memang nggak ada sistem yang ya terbuka aja gitu loh, bebas gitu loh pilihan. Kalau dulu kan pilihannya adalah either lo masuk label atau lu jalan sendiri, tapi jalan sendiri jarang banget yang bisa gitu. Kalau sekarang bisa gitu aja. Lo juga lo kan bisa nyanyi. Uye. Mendistribusikan kemana gue tuh? Ke kami aja, ke kami. Kami dengan senang hati mendengar. Paling lo punya 2 pendengar. Walaupun belum tentu suka. Tapi kan seperti yang kita yakini, lo boleh nggak suka, tapi ini penting buat lo. Gitu. Kan gitu kan. Ini jadi berat banget ya. Kenapa kalau kita ngomongin musik berat, kalau ngomongin buku gitu nggak berat ya? Heran gue. Kalau kita nggak tahu kayaknya banyak lawaknya ya. Coba ya inilah apa. Ini pakai hati banget ini. Dari tadi lu ngomong pakai hati lo dia. Kan jadi langsung pakai itu tuh. Pakai kifayah. Kenapa ya? Kenapa? Ada masalah enggak, kalau tapi kalau gue ngelihatnya jadi kayak gini juga. Tuh kan serius lagi dia. Enggak, artinya gitu ya, pada saat itu jadi tidak relevan gitu kan. Dan bahwa gue nggak perlu masuk label, gue ini ya udah nggak usah diomongin. Yang dia perlukan sama musisi sekarang gitu kan ya. Kan lo udah bebas nih, lo punya idealisme, lo boleh mengekspresikan, lo boleh ini, lo lahir sebagai diri lo sendiri gitu. Tapi kan bukan berarti sebebas itu juga. Sebenarnya lo kan juga perlu menjaga yang namanya tuh ini apa istilahnya, konsistensi gitu. Kalau lo orang band yang kayak gini gitu kan ya gimana? Itu jadi paling susah itu. Nah itu yang memang ya artinya kan ini kan lo ngomong band, terus lu udah bilang katanya lu punya karya
karya dan lo punya idealisme gitu ya, artinya kan lo harus konsisten gitu. Nah itu tuh akhirnya PR-nya kalau gue bilang selain distribusi tadi adalah bagaimana lo membuat band lo itu memang benar-benar konsisten. Nah itu yang bisa dibantu sebenarnya sama si label itu, atau bisa juga manajemen. nggak perlu pakai label ya, misalnya dia memperkaya pasukannya dengan ada orang manajemen yang memastikan itu. Terus misalnya ada masalah, terus tiba-tiba ada orang yang, gue harus jadi akhirnya punya publicist atau PR kan gitu yang untuk menjawab masalah-masalah itu. Ya kayak kemarin lah, kayak ada case salah ngomong atau ternyata netizen maha tahu itu tiba-tiba ngelihat bahwa ada band yang mundur tapi ternyata dia pernah main di acara dengan sponsor sejenis kan gitu kan, akhirnya kan kayak gitu kan. Nah itu ya gue ngelihat ya mitigasinya gimana. Nah itu tugasnya band itu jadinya sampai ke sana gitu. Karena lo makanya tadi kayak gue bilang ya, sebenarnya pekerjaan band itu banyak, pekerjaan artis itu banyak gitu, dan banyak yang berusaha untuk menjalankannya sendiri for the sake of independent gitu. Padahal nggak gitu juga. Karena sekarang balik lagi ke tadi, udah nggak relevan sih gitu ya, bahwa lo bisa melakukan apa saja, cuma masalahnya lo overwhelm nggak gitu dengan segala macam perusahaan yang harus lo handle sendiri gitu kan. Ya sama aja kayak lo bikin media gitu ya, kayak kita bikin podcast lah gitu kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan ini konsistensi, kita kan dimarahin mulu nih sama Cuprit nih. Lo bisa konsisten nggak taping? Nah, ya kan. Terus gue balas, suaranya bagus nggak? Akhirnya kita mendapatkan ini. Mudah-mudahan setelah ada ini, teman-teman bisa mendengar suara kita dengan lebih baik. Dan saya tidak jadi cadel. Setelah Dadang cadel. Sebel banget gue. Dadang sebenarnya nggak cadel. Itu gue jadi takut masalah sendiri. ini. Gue jadi takut sendiri. Dadang stroke ringan nih. Amit. Aduh, ampun dah. Ya itulah. Jadi kita nggak usah ngomongin lah indie itu ini gitu, tapi memang akhirnya yang namanya band gitu loh. Yang kemudahan itu harus dijawab dengan konsistensi, kelengkapan dan segala macam. Ya menurut gua kayak misalnya kayak si Boim ya, Adri Boim, dia membangun manajemen jadi record label, itu menurut gua salah satu langkah yang oke gitu loh, dan dia berusaha dia bisa bikin ngurus publishingnya sendiri gitu dan segala macam. That's effort yang gitu. Emang harusnya kayak gitu gitu ya. Ya seenggaknya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, dia harus kemana. Jadi artinya kan kayak Malik juga kayak gitu kan, dia membangun ekosistemnya sendiri, Malik and the Essentials gitu kan. Dia bikin medianya, dia bikin susah ya gitu. Radio. Tapi emang gitu loh. Cuma gitu. Jadi bukan lagi ngomong bahwa gue major, gue indie. Enggak. Ya, berarti indie boleh. Satu kata berdaya berarti. Berdaya ini musik. Apa? Ada ya? Institut Musik Daya ya? Institut Musik Daya. Maksudnya itu keren banget. Dulu drummernya jago. Gue tahu DAIA. Iya tulisannya gitu, Daya. Oke. Anyway, ya itulah tadi gitu loh, maksudnya menjawab soal independen dan segala macam. Kalau dari kami ya kayak gitu sih mikirnya di kaset kosong ini gitu ya. Terserah sih kalau misalnya ada yang mau berbeda pendapat ya nggak apa-apa juga. Mau suka juga syukur, nggak suka juga nggak apa-apa. Mau sepakat gitu. Boleh. Mau tapi ini penting kan? Ya nggak apa-apa. Kita membuka wacana ini penting gitu kan, membuka wacana gitu. Komen aja kalau nggak sepakat. Nanti dijawab sama Dani. Wah, sialan. Kenapa gua? Kalau lo nggak kuat ya gue siapin di bawah. Nanti akan gue tulis kan. Tapi ini bagian dari konsistensi. Komen apapun yang jawab Dadang. Jadi itu namanya ada mitigasi. Yang pertama Dani, ini berlapis gitu. Habis itu Yorgi. Kalau terakhir ya gue ya, maaf teman-teman saya. Ada klarifikasi. Tapi paling tidak kita bisa menjawab Cuprit ya. Kita konsisten sampai sekarang. Berapa episode kita udah banyak nih loh. Banyak. Yang nonton aja nih, ayo dong. mulai ngemis. Ayo dong, please. Lu belum nyoba aja masalahnya, ini lah di sini. Cobain aja, Nah, ini indie nih, indie. Indie ya? Itu indie, ada indie di situ. Anyway, ya gitulah kira-kira ya. Padahal kami terhadap
tadi istilah independen, istilah mainstream, apa sih gitu lah gitu loh. Maksud gue sekarang yang namanya yang tadinya kita pikir independen juga jadi mainstream kalau secara genre. Iya kan? Gitu loh. Maksud gue apa sih gitu loh. Mau perdebatan apa lagi sih yang lo mau angkat gitu dari istilah itu gitu kan. Nggak ada. Nothing. Anjes. Enggak kayak gitu. Ntar gue diprotes lagi. Ntar Rio minta maaf lagi. Saya Dengan ini saya minta maaf. Oke, di kaset kosong. Oke. Ya sudahlah, kira-kira gitulah kita obrolan kita udahin aja ya. Kita udahin. Kayaknya udah banyak. Nah, tapi gue juga berpesan lah. Masih lo mau pesen juga? Lo pesen apa? Nasi Sambil goreng? Nasi goreng dua. Enggak, tapi gue ngelihatnya gini, di luar itu, di luar semua perdebatan tadi gitu ya. Ayo dong teman-teman, berkarya yang baik gitu, karena kan bagus juga ya. Hari ini gue lihat musik itu jadi variatif gitu kan. Iya. Meskipun gue juga nggak sering denger semuanya, tapi jadi seru aja tiba-tiba gue bisa dengerin ya musiknya Almarhum Gustiwi, Iya. Asal, Seru. dulu kan gitu kan. Itu jadinya Seru. menarik kan gitu. Menarik. Nah, Nggak mesti suka, gitu karena kita juga belum tentu. tapi perlu. Ya, iya dong bener. Perlu. Kita nggak perlu, kita nggak mesti suka. Tapi kita perlu tahu. Tapi perlu tahu dan emang diperlukan yang kayak Ya, gitu. ya. Buat menambah wawasan. Menambah Jadi, wawasan dan nggak usah. menambah hasanah. Khazanah. Kekayaan Khazanah. Musik Nah, di Belantika. Wah, Belantika. Udah lama nggak denger Belantika tuh. Ugiran. Brewery Belantika, bukan? Brewery Belantika. Ya. Jadi kayak gitu ya. Udahlah, nggak usah sibuk-sibuk. Kita dengerin aja lagunya. Tuh yang punya tuh udah mulai berdiri, pulang nggak sini gitu loh katanya. Enggak, soalnya gue masih nunggu nih. Ini 41. 45 lah gitu loh. Jangan sampai kayak gitu kan. Kita hitung aja 42. Iya, 44. Oke. Udah capek. Ya, Gue Dani. Saya Rio. Gue Yorgi. Dah. Thank you. Dengar terus kaset kosong.